Halo sahabat BO, apa kabar semua? Semoga kalian semua masih tetap dijaga kesehatannya ya. Kali ini saya akan menceritakan film tentang romantisme kehidupan. Film ini adalah sebuah film drama romansa Amerika Serikat tahun 2019 garapan Jenny Gage. Dan film ini berdasarkan pada novel fiksi dewasa baru tahun 2014 bernama sama karya Anna Todd. Dan Anna Todd melanjutkan filmnya menjadi 2 film dan yang keduanya akan kami bahas juga. Film ini mengisahkan tentang kehidupan masa kuliah dengan peran utama Teresa Young atau yang akrab dipanggil Tessa yang diperankan oleh Josephine Langford. Ia dibesarkan oleh seorang single parents dengan lingkungan yang selalu dikontrol oleh sang ibu. Hal ini membuat Tessa tumbuh menjadi gadis baik-baik yang bahkan masih berstatus perawan. Meski ia memiliki pacar bernama Noah diperankan oleh Dylan Arnold. Namun hidupnya masih dalam tahap biasa saja karena Noah di sini adalah anak baik-baik. Tessa saat masuk kuliah dan tinggal di asrama, ia mengalami kehidupan yang sama sekali berbeda. Di sana, ia bertemu dengan seorang bad boy yang tanpa sopan santun, dingin dan menyukai buku. Dan pria itu bernama Hardin Scott. Peran utama juga yang diperankan oleh hero Vian Stephen. Oke, siapkan tisu, cemilan, dan kunci kamar karena film ini film Vanessa Bauer. Dan film ini berjudul After. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Dilihatkan Josephine Langford sebagai Tessa sedang bersiap-siap packing barang-barangnya karena dia akan menuntut ilmu di universitas dan di sana dia akan menginap di asrama kampus. Tessa membereskan barang-barangnya bersama dengan ibunya yang diperankan oleh Selma Blair sebagai Carol Young dan diantar game bersama pacarnya si Noah, bukan Noah Ben ya. Saat sampai di kampus, di sana Tessa bersama ibu dan Noah mencari kamarnya. Saat masuk ke dalam kamarnya, di sana ada 2 onggok wanita. Ada Steph dan Tristan. Dan Steph adalah teman kamar dari Tessa yang stylenya seperti wanita baik-baik ya. Akhirnya mereka berkenalan di sana. Namun ibu Tessa terlihat tidak suka dengan teman sekamar dari Tessa dan mengajak Tessa keluar untuk ngobrol dulu sejenak. Saat ngobrol di luar, ibunya ingin pergi ke manajemen kampus agar memindahkan kamar dari Tessa karena di sana ibunya menghirup udara narkoboy di dalam kamarnya. Tessa menolaknya karena Tessa mengatakan bahwa dia sudah dewasa dan agar ibunya percaya kepada Tessa, di sana ibunya percaya dan pulang bersama Noah dan akhirnya Tessa tetap di kamar itu bersama dengan Steph. Tessa membawa buku-buku karena Tessa senang sekali membaca dan di sana Steph akan pergi ke Alpamidi untuk membeli garpit setengah. Alright, I'm out. Okay, bye. Keesokan pagi saat akan mulai hari pertama Tessa kuliah, dia pergi dengan semangat dan di depan kelas ada seorang pria yang menunggu pintu kelasnya. Akhirnya ada seorang yang membuka pintu itu dan mereka masuk ke dalam kelas. Bersama diiringi oleh mahasiswa dan mahasiswi lainnya dan di sana mereka berdua saling berkenalan. Pria itu bernama Landon yang diperankan oleh Shane Paul. Saat hari sudah malam di sana, Tessa mandi junub. Namun saat selesai mandi, Tessa dikagetkan oleh seorang pria yang ada di dalam kamarnya. Tessa kaget dan menanyakan siapa pria itu. Dan pria itu adalah Hardin Scott yang akan menjadi peran utama selanjutnya yang diperankan oleh hero Vian Stephen. Si Hardin, pria yang sangat legek dan cool, dia mengatakan tidak akan melihat tubuh Tessa. Dan ternyata di sana ada Steph. Di sana Tessa meminta bantuan kepada Steph agar pria itu menunggunya di luar. Namun Steph malah mengajak Tessa untuk dugem malam itu dan Hardin pun keluar. Sebelum keluar, Hardin komentar terhadap buku yang dibaca oleh Tessa. Hate to spoil it. Actually, Keesokannya, saat Tessa mengerjakan PR di sebuah kafe, ada Hardin and the gang membeli teh pucuk. Dan saat Hardin akan pergi lagi keluar, mereka saling memandang satu sama lain. Asik. Adegan selanjutnya saat Tessa sedang belajar di perpustakaan dan dihampiri oleh Steph yang mengajaknya pesta malam nanti. Dan di sana Tessa menyetujuinya akan pergi bersama Steph ke pesta nanti malam. Saat di pesta, Steph dan Tessa duduk di antara geng dari Hardin. Terlihat Tessa berkenalan di sana dan dilihatkan Hardin bersama dengan pacarnya yaitu Molly, si wanita binal.
Di sana Tessa dipaksa untuk meminum tuak. Dan saat dibully oleh si Molly, dia bilang Nora Tessa tidak terima. Dan akhirnya dia meminumnya satu tegukan. Di sana mereka main permainan Truth or Dare. Dan Tessa mendapat pertanyaan, di mana tempat tergila saat Tessa bercinta? Namun Tessa tak bisa menjawabnya karena dia tidak pernah bercinta dan masih perawan. Oh wow. Molly mengatakan, apakah engkau masih perawan? Teman-temannya di sana sedikit terkejut, namun Tessa memotong pertanyaannya dan memilih untuk dare atau tantangan. Di sana Tessa ditantang untuk mencium Hardin. Si Hardin mah mau-mau aja ya, lumayan gratisan. Tapi di sana Tessa menolaknya dan ingin mengakhiri permainannya. Dia pergi meninggalkan teman-teman Hardin and the gang, dan Molly merekamnya oleh handphone Xiaomi dan membuli Hardin karena baru kali ini Hardin ditolak oleh wanita. Saat di luar, Tessa menelpon Noah, sang pacar, tapi malah memarahinya karena Tessa jujur dia minum minuman mabuk-mabukan. Tessa di sana kecewa dan sedikit mabuk karena minumannya satu teguk saja neunggar. Dia masuk ke sebuah kamar yang banyak buku, dan ternyata itu adalah kamar dari Hardin Scott. Dia kagum terhadap kamar Hardin yang banyak buku karena Hardin juga suka membaca buku. Akhirnya Tessa mengenalkan dirinya kepada Hardin. Bronte. Saat mereka saling menatap, Hardin mempertanyakan apakah mereka masih bermain permainan tadi. Di sana mereka saling menatap dan akan saling bercumbu rayu. Namun Tessa menolaknya dan pergi meninggalkan tempat pesta itu. Keesokannya saat kelas bahasa, dosen di sana menanyakan tentang sebuah buku dan memberikan pendapat tentang buku itu. Hardin ditunjuk untuk memberikan pendapat pada buku itu. Namun di sana Tessa menyangkal pendapat dari Hardin dan sedikit tidak terima akan pendapatnya yang berakhir saling debat dengan pendapatnya masing-masing. Hingga kelas bubar pun di sana Tessa dan Hardin masih memperdebatkan His pendapatnya. attitude was rude and mocking. him was because she wouldn't stop throwing herself Throwing at him. hers? That was exciting. Look, whatever you're thinking, don't. Di sana ada Landon yang menghampiri Tessa dan memberitahu bahwa dia akan menjadi saudara tiri dari Hardin. Landon di sana memberitahu tentang keluarga dari Hardin dan ternyata Hardin adalah anak dari salah satu rektor kampus itu. Anjay. Saat akan tidur di sana, Tessa merasa terganggu dan tidak bisa tidur karena Steph melakukan hal yang tidak senonoh dan dia seorang lesbai bercumbu rayu di hadapan Tessa. Ajir lebarnya, oi. Padahal mah, sudahlah. Keesokannya, saat Tessa membeli kopi di warung kopi hidung, di sana dia dihampiri oleh Hardin. Hardin mengajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat rahasianya. Awalnya Tessa menolaknya, namun saat Tessa akan keluar, dia menerima ajakan Hardin dan akhirnya mereka pergi bersama dengan menggunakan mobil Chevrolet milik Hardin. Hingga tiba di suatu tempat hutan belantara, Wadau dibawa ke semak-semak. Curiga Yoma. Tapi tempatnya masih harus berjalan kaki dari sana. Hingga tiba di sebuah tempatnya, Tessa sangat terpesona oleh tempatnya. Karena sangat indah, sepi, hening, dan tenang. It's beautiful. Di sana Hardin membuka bajunya dan akan berenang di danau itu. Dia mengajak Tessa agar turun dan berenang. Lagi-lagi Tessa yang awalnya menolak namun akhirnya dia ingin juga. Malu-malu tapi ingin tigening. Saat mereka berdua berenang dan saling berbincang tentang hidup mereka yang ngalir ngidul, Hardin mendekati wajahnya dan adegan pun, mau dilanjut? Subscribe dulu dong. Haha, canda bor. Oke, lanjut. Di sana mereka saling menatap dan akhirnya mereka saling bercumbu di danau itu dengan keadaan basah. Shit, jadi ingin. Saat sudah naik ke darat, adegan selanjutnya, Tessa yang ingin mengganti baju membelakangi Hardin. Dia malah memegang tangan Hardin seakan memberikan kode untuk lanjut, Beos. Dan benar di sana Hardin memberikan sentuhan-sentuhan cinta yang membuat Tessa sanghai bray. Namun di sana Hardin menghentikan sentuhan itu dan Tessa menanyakan mengapa berhenti, padahal udah enak. Tapi Hardin berkata dengan so cool, kita masih punya banyak waktu. Anjis, damage bor, sekaligus pusing buat Tessa. We've got time.
Namun saat pulang, mereka singgah di sebuah warung untuk makan karena lapar. Mereka dihampiri oleh Molly dan Zed, teman Hardin. Di sana, Tessa pergi meninggalkan Hardin karena tidak suka ada mereka. Saat Hardin menyusul Tessa, Hardin mengatakan bahwa jangan ada kata kita di antara mereka. Di sana, Tessa pergi meninggalkan Hardin dengan rasa kecewa. Keesokannya saat keluar kelas, Tessa dikagetkan oleh Noah yang datang menghampiri dia di kampusnya dan memberikan bunga mawar berduri. Hingga malam tiba, Noah dan Tessa terlihat mendatangi ke sebuah perkumpulan dengan ditemani oleh api unggun. Di sana terlihat ada Hardin bersama Molly saat mereka melakukan permainan memindahkan kartu remi dari bibir satu ke bibir lainnya. Saat adegan itu sampai di bagian Tessa, Jess akan memberikan kartu itu kepada Tessa. Namun di sana, Noah menolaknya dan tidak ingin Tessa melakukannya. Saat Jess melakukan sedikit paksaan, di sana Hardin emosi melihatnya dan memukul Jess. Mereka di sana berkelahi dan dipisahkan oleh orang-orang di sana. Saat malam, Noah yang menginap di kamar Tessa dan langsung tidur, di sana Tessa ditelepon oleh Landon, memberitahu bahwa Hardin di rumahnya mengamuk, saling adu bacot dengan ayahnya, dan Hardin di sana hanya menyebutkan nama Tessa. Tessa pun pergi dari asrama dan mendatangi ke rumah Hardin. Hardin terlihat di sana sedang minum di pinggir kolam renang sambil merenung. Di sana Tessa menghampiri Hardin dan menanyakan kenapa dia seperti ini. Hardin menjelaskan semuanya hingga Hardin memecahkan botol minuman itu hingga mengagetkan Tessa. Tessa membereskan pecahan kaca botol itu dan mengenai tangannya hingga berdarah. Hardin langsung membawa Tessa ke dalam untuk mengobati luka Tessa. Saat sedang mengobati luka dari Tessa, Hardin meminta maaf akan kesalahannya, dan di sana mereka saling menatap hingga mereka saling bercumbu, dan Tessa dibawa oleh Hardin ke kamarnya, dan terjadilah adegan Pakweu Hadeu Jos. Keesokan paginya, Tessa terbangun dan tergesa-gesa pulang ke asrama. Melihat HP-nya ada 7 miss call dari Noah. Ternyata Noah sedang menunggu Tessa di depan kampus dan bertanya kemana saja Tessa semalam. Tessa menjawab ada temannya yang membutuhkannya. Belum sempat beres menjelaskan, Hardin datang dan Noah melihatnya. Dia tahu apa yang sudah terjadi antara mereka. Hingga Noah kecewa dan marah, meskipun Tessa meminta maaf, tetap saja dia meninggalkan Tessa dan pulang. Noah, wait. Di sana Tessa sedikit galau karena Noah sepertinya marah kepadanya. Namun dia terobati oleh Hardin yang selalu ada untuknya. Anjir, saat hubungan orang lain sedang goyang, disitulah tukang tikung beraksi. Hingga hari-hari Tessa dan Hardin pun menjadi sangat bahagia melewatinya. Bersama dari mulai membaca buku di perpustakaan saat sudah tutup dan dikejar-kejar security, mereka pun selalu bersama. Dan saat di kamar saling bercanda, mereka di sana saling bercumbu dan akan melakukan adegan Pakweu. Namun mereka dikagetkan oleh kedatangan ibu dari Tessa. Dan ibunya kaget apa yang sedang dilakukan Tessa. Tessa, hon, I've called all day. Tessa? Mom? Ibunya di sana marah dan kecewa, mengajak Tessa bicara di luar. Tapi di sana Tessa melawan ibunya. Dia mengatakan bahwa dia ingin bebas karena dia sudah dewasa, ingin mencari jalannya sendiri. Waduh, jangan dicontoh guys kalau ini mah. Hargai ibumu meskipun sejelek apapun. Is that really what you want? Adegan selanjutnya, Landon di sana mengatakan bahwa ayah Hardin, yaitu Rektor Scoot, akan melakukan lamaran bersama dengan ibu dari Landon. Tessa menemui Hardin dan pergi ke suatu tempat, yaitu rumah yang dikatakan Hardin bahwa rumah itu adalah rumah dari teman ayahnya dan bisa ditinggali oleh mereka berdua. Karena Hardin tahu bahwa Tessa sudah tidak diberikan uang jajan oleh ibunya. Dan itu menjadikannya surprise bagi Tessa. Dan akhirnya mereka tinggal berdua di sana. Berbahagia bersama di rumah itu, melakukan adegan-adegan pergenjotan duniawi, ya seperti pasangan-pasangan pada umumnya, dan mereka melewati hari-hari bersama dan juga jalan-jalan.
Adegan selanjutnya, di sana Tessa dan Hardin menghadiri ke acara ayahnya yang melamar ibu dari London. Meskipun sedikit dengan rasa tidak setuju apa yang ayahnya lakukan, karena dia sebenarnya sangat membenci ayahnya karena alasan tertentu. Nanti jawabannya ada di film After yang kedua, lanjutan dari film ini. Hardin, earlier time when my greatest pleasure was to listen to Hardin. At least he's trying. Not the way you remember it. Akhirnya di sana Hardin dan Tessa menikmati pesta itu. Mereka berdansa dan saling bercumbu dan pergi ke kamar hingga terjadi lagi adegan yang enjoy. Pakweo lagi, Bray. Aduh. Namun saat adegan selanjutnya, Hardin yang sedang di toilet, handphonenya berbunyi, dan Tessa di sana penasaran ingin membaca apa pesan yang ada di handphone Hardin. Ternyata Hardin diajak oleh teman-temannya agar datang ke perkumpulan mereka, dan Hardin pun akan pergi meninggalkan Tessa sendirian, meskipun ada sedikit cekcok. Hingga malam, Tessa menunggu Hardin pulang. Di telepon, SMS, WA, Hardin tidak membalasnya. Tessa takut dan dia pergi menemui teman Hardin agar memberitahu di mana keberadaan Hardin. Ternyata saat di kafe di sana ada Steph, Molly dan temannya. Tessa menanyakan kepada Steph di mana Hardin. Namun saat sedang menjelaskan hubungan Tessa dengan Hardin di sana, akhirnya Hardin datang. Dia mengajak Tessa untuk pulang, tapi di sana Molly menjelaskan bahwa itu adalah sebuah permainan dari Molly. Karena mereka pun tidak menyangka bahwa Hardin dan Tessa bisa sejauh itu berhubungannya. Hingga Molly melihatkan video dari Hardin yang mengatakan bahwa akan membuat Tessa jatuh cinta kepadanya, lalu dia akan meninggalkannya. Anyeng terus. You lot don't think I can make it happen? Make her fall in love with me? Tessa? Adegan drama pun terjadi, Tessa pergi dan Hardin berlari mengejarnya. Namun Tessa sudah terlanjur kecewa kepadanya. Hardin pembohong, tapi Hardin ingin mengatakan bahwa dirinya memang jatuh cinta serius kepada Tessa. Namun Tessa sudah tidak percaya kepadanya. Dan Tessa pergi meninggalkan Hardin dengan diiringi oleh hujan mengguyur mereka berdua. Edan drama banget gila. Keesokannya Tessa terlihat pulang ke rumahnya kembali pada ibunya. Dia meminta maaf kepada ibunya. Namanya juga ibu ya, pasti memaafkan anaknya meskipun sudah menyakitinya. Dan di sana Tessa menemui Noah dan meminta maaf juga kepada Na karena telah mengecewakannya. Hari-hari mereka pun, Hardin dan Tessa berjalan seperti saling tidak kenal. Namun di sana, Hardin terlihat sangat galau menjalani hidup, tidak semangat, rindu kenangan bersama Tessa. Dan di sisi lain, Tessa mendapatkan email dari salah satu perusahaan penerbit untuk mewawancarai Tessa. Keesokannya, Tessa datang ke perusahaan Vance Publishing. Dan adegan selanjutnya saat kelas belajar sudah selesai, di sana Tessa dihampiri oleh Bu dosen memberikan makalah dari Hardin karena Tessa lebih pantas menerimanya. This is think it was actually written more for you than it was. Thank you. Saat di taman bersama dengan London, Tessa membuka makalah Hardin. Dan itu adalah sebuah puisi Hardin yang di dalam tulisannya itu, Hardin meminta maaf atas segalanya. Dan dia mengatakan seorang dicintainya adalah Tessa. That it could heal any damage need to survive. Dan ternyata Tessa pergi ke tempat rahasia Hardin. Dan dilihatkan Hardin menghampirinya dan film pun selesai. Please forgive me. Ending yang penasaran ya, Bor? Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan di video kami selanjutnya karena filmnya ada kelanjutannya. Film romantisme kehidupan seorang wanita polos yang jatuh cinta kepada bad boy kampus. Begitupun sebaliknya si Hardin, seorang bad boy namun seorang anak dari rektor. Dia jatuh cinta kepada wanita cantik, polos, dan virgin. Ya iyalah, siapa yang gak mau, ya kan? Film yang juga membuat si boy tegang dan membuat emosi kepada geng si Hardin yang membuat hancur hubungan mereka, terutama si Binal Molly. Namanya juga film ya.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami dan selalu support kami dengan subscribe, like, comment, and share ya, Bor. Thanks you and see you next time.